Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Nabila Putri Sampurno dengan NPM 2401102100054. Di sini saya akan memaparkan tentang Cold Plasma Technology. Yang pertama terdapat daftar isi yang terdapat di PPT ini. Pertama ada pengertian, yang kedua ada kriteria bahan yang diberi perlakuan, yang ketiga ada mekanisme kerja, yang keempat ada faktor-faktor yang memengaruhi proses, yang kelima pengaruh perlakuan terhadap hasil, yang keenam kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh tantangan dan peluang pada proses, dan juga terdapat daftar pustaka. Cold plasma. Cold plasma adalah teknologi plasma yang memiliki suhu ruang dan terjadi dalam keadaan ketidakseimbangan termal temperatur elektron dan juga gas. Plasma dapat terbentuk seperti matahari, yaitu secara alami, dan dapat dibuat melalui pemberian energi pada gas sehingga terjadi ionisasi. Cold plasma adalah teknologi efektif yang dapat mengurangi berbagai pengaruh dari mikroorganisme atau lain sebagainya. Reaktivitas plasma yang tinggi juga dapat memiliki potensi menurunkan mood produk yang menggunakan cold plasma. Selanjutnya, kriteria bahan yang diberi perlakuan. Bahan yang dapat menggunakan cold plasma teknologi harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar pelakuan ini efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Berikut adalah syarat-syarat umum bahan yang cocok untuk diberi perlakuan menggunakan cold plasma teknologi. Yang pertama, kemampuan konduktivitas atau permeabilitas yang memadai. Bahan tersebut harus mampu menghantarkan arus listrik dengan baik atau memiliki permeabilitas yang memungkinkan cold plasma untuk menembus dan berinteraksi dengan permukaannya secara efektif. Misalnya, bahan yang bersifat non-konduktif mungkin memerlukan pretreatment atau modifikasi sebelum perlakuan dengan cold plasma. Yang kedua, tidak rusak oleh panas atau tekanan. Cold plasma umumnya dioperasikan pada suhu kamar atau sedikit di atasnya, namun bahan tersebut harus tahan terhadap perubahan suhu dan juga tekanan yang mungkin terjadi selama perlakuan. Yang selanjutnya, ada tidak mudah teroksidasi dan terdegradasi. Bahan harus stabil terhadap oksidasi atau degradasi kimia yang dapat dipicu oleh reaksi dengan spesies reaktif dalam plasma. Ini penting karena untuk mempertahankan integritas bahan dan juga mencegah perubahan yang tidak diinginkan dalam sifat fisik atau kimia. Lalu yang selanjutnya ada permukaan yang dapat dijangkau dan diproses secara efisien. Cold plasma biasanya digunakan untuk perlakuan permukaan, sehingga bahan tersebut harus memiliki permukaan yang dapat dijangkau dengan plasma dan juga dapat memungkinkan reaksi yang diinginkan terjadi. Yang selanjutnya tidak merusak kualitas atau sifat bahan. Perlakuan cold plasma tidak boleh merusak atau mengubah sifat utama bahan secara signifikan, misalnya untuk produk pangan atau farmasi. Cold plasma tidak boleh mengurangi nilai nutrisi ataupun efektivitas dari obat. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan tujuan aplikasi. Bahan harus cocok untuk aplikasi akhir setelah perlakuan cold plasma. Contohnya untuk penggunaan dalam makanan, pertanian, farmasi, atau industri yang lainnya. Yang kelima adalah kualitas dan keamanan produk akhir. Kualitas atau mutu dan keamanan dari produk akhir perlu dipastikan terjaga. Yang selanjutnya, ada mekanisme kerja dari cold plasma. Plasma yang dibangkitkan dengan elektromagnetik, microwave, dan lain sebagainya menghasilkan panas yang mendekati suhu ruang atau bisa disebut dengan plasma dingin. Plasma jenis ini tidak memiliki keadaan kesetimbangan termodinamik. Plasma dingin dapat dibangkitkan dengan alat yang dikembangkan para peneliti. Beberapa alat pembangkit plasma adalah plasma pan discharge dan juga dielectric barrier discharge. Dengan plasma pan discharge, hembusan plasma memiliki ukuran yang kecil. Ukuran kecil ini menjadikan sistem dapat digunakan pada bagian-bagian yang lebih spesifik. Yang selanjutnya, plasma yang dibangkitkan dengan contoh elektromagnetik, microwave, dan lain sebagainya itu memiliki suhu yang mendekati suhu ruang. Plasma dingin yang dihasilkan itu memiliki parameter tertentu yang dapat diatur, seperti intensitas arus listrik,
frekuensi, dan juga pada durasi aplikasi pada bahan. Lalu selanjutnya pengaturan ini juga penting untuk mengontrol efek plasma pada makanan yang diproses. Makanan yang akan diproses dengan plasma dingin ditempatkan di dalam ruang terkontrol di dalam alat. Ruang ini biasanya dilengkapi dengan elektroda atau nozzle di mana plasma akan digunakan ke permukaan makanan. Yang selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi proses penggunaan dari kod plasma teknologi. Terdapat banyak faktor yang mengaruhi karakteristik plasma yang dihasilkan. Yang pertama, ada jenis gas yang digunakan. Yang kedua, tegangan yang dioperasikan dalam alat. Yang ketiga, bentuk alat pembangkit plasma. Yang keempat, jarak elektroda ke bahan. Yang kelima, keadaan udara. Next, ada pengaruh perlakuan terhadap hasil. Plasma dingin dapat digabungkan dengan bahan dasar nano, contohnya nanopartikel, dan lain sebagainya. Dengan gabungan tersebut, plasma dingin dapat digunakan pada bahan makanan untuk sebagai antimikroba. Lalu yang selanjutnya, terdapat pengaruh perlakuan kod plasma terhadap buah dan sayur. Yang pertama ada warna. Hasil penelitian dari Misra, Kiner, dan kawan-kawan pada tahun 2014 menunjukkan perlakuan plasma 300 detik tidak mengubah parameter L, A, dan B yang signifikan. Namun hasil yang tidak sama di penelitian Wang dan kawan-kawan 2012 mendapat perlakuan plasma dingin terdapat warna yang eh, mengalami perubahan pada permukaannya. Jadi hasil penelitian dari Wang ini menunjukkan eh, terdapat perubahan warna pada permukaan bahan. Karena perlakuan plasma dingin dilakukan secara langsung melalui alat plasma yang digunakan dengan waktu perlakuan sekitar 0,5 sampai 4 detik. Namun perubahan warna tidak dapat dikonfirmasi dengan pengamatan visual secara langsung atau dengan mata saja. Metode eh, penilaian mutu warna produk lebih baik dilakukan dengan beberapa metode. Jadi hasilnya lebih dapat dikonfirmasi. Yang selanjutnya juga ada tekstur. Plasma dingin efektif dalam banyak penelitian. Pemberian plasma dengan jumlah yang sangat banyak memiliki potensi dapat memengaruhi kekerasan produk. Namun banyak temuan membuktikan bahwa dalam skala laboratorium, plasma tidak berpengaruh signifikan pada kekerasan produk. Yang selanjutnya ada laju respirasi dan daya simpan dari produk. Plasma dapat memengaruhi kerusakan oksidatif pada bahan pada bahan pada yang terpengaruh zat reaktif yang terdiri dari plasma pada konsentrasi dan waktu tertentu. Perlakuan menghasilkan yang perlakuan menghasilkan yang lebih baik, namun memberikan pengaruh yang tidak signifikan pada produk yang diberi perlakuan. Perlakuan yang sama memiliki potensi yang berbeda pada produk yang berbeda juga. Yang selanjutnya ada kelebihan dari cold plasma teknologi. Kelebihan dari plasma dingin pada teknologi untuk makanan itu yang pertama prosesnya kering atau prosesnya tidak basah. Lalu yang kedua mudah beradaptasi dengan makanan lingkungan manufaktur. Lalu yang ketiga ada memerlukan energi yang tidak banyak atau memerlukan energi yang sangat sedikit. Jadi teknologi cold plasma ini hemat energi. Yang keempat memerlukan waktu yang singkat selama perawatan teknologi. Lalu yang kelima dapat menjadi antimikroba jika dikombinasikan atau digabungkan dengan teknologi nano lainnya. Lalu yang keenam penerapan pada berbagai jenis makanan. Dari jurnal yang dari referensi jurnal saya, cold plasma teknologi ini dapat diaplikasikan pada produk segar, contohnya pada buah dan sayur. Lalu selanjutnya ada kekurangan.
Yang pertama, investasi awal yang tinggi. Pengadaan dan instalasi peralatan cold plasma teknologi memerlukan biaya yang signifikan, sehingga mungkin menjadi hambatan untuk diimplementasikan oleh produsen makanan kecil atau menengah. Lalu yang kedua, pemahaman teknologi yang diperlukan. Penggunaan teknologi ini memerlukan pemahaman yang mendalam akan parameter-parameter plasma, pengaturan perangkat, dan pemeliharaan peralatan untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Yang ketiga, keterbatasan dalam kedalaman penetrasi. Plasma dingin biasanya hanya berinteraksi dengan permukaan makanan, sehingga untuk produk makanan yang lebih padat atau berstruktur kompleks, mungkin diperlukan metode tambahan untuk memastikan inaktivasi mikroorganismenya lebih baik. Yang keempat, peraturan dan persetujuan regulasi seperti teknologi baru lainnya, penggunaan cold plasma teknologi dalam industri makanan mungkin memerlukan pengujian tambahan dan juga persetujuan regulasi sebelum dapat diadopsi secara luas. Yang kelima, tantangan skalabilitas produksi. Meskipun cocok untuk aplikasi laboratorium, mengadaptasi teknologi ini untuk skala produksi industri dengan volume besar dan kecepatan tinggi juga dapat menjadi tantangan. Yang selanjutnya, tantangan dan peluang pada proses. Tantangan-tantangan cold plasma teknologi adalah keterbatasan dalam mengurangi mikroorganisme dalam produk padat. Jadi biasanya cold plasma teknologi ini digunakan untuk permukaan bahan saja. Lalu yang selanjutnya, terdapat biaya yang cukup tinggi juga untuk menggunakan cold plasma teknologi. Cold plasma teknologi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan keamanan pangan, mempertahankan kualitas produk, dan juga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dalam industri makanan. Terus berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang ini akan membantu mengatasi hambatan-hambatan atau tantangan tersebut dan memperluas aplikasi teknologi ini di masa depan. Juga dengan mempertimbangkan kelebihan dan juga kekurangan dari cold plasma teknologi dapat menawarkan potensi atau peluang yang besar sebagai alternatif dan inovatif yang lebih aman dalam pengolahan makanan, terutama dalam konteks pengendalian mikroorganisme dan juga pemeliharaan mutu produk. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan pemahaman dalam akan teknologi ini, karena kebutuhan dan tantangan spesifik dari setiap aplikasi makanan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima